berita kenaikan tunjangan DPR. Nah ini kan DFK parah kan? Iya. DFK parah itu. Dan saat Mas Gibran dibilang bahwa dia nggak berkenan dengan mereka joget tuh sebenarnya itu kan nggak narasi begitu juga. kan? Iya. Ya, pada kenyataannya konteksnya tidak demikian, faktanya nggak begitu juga. Oke. Nah, jadi kalau ditanya perilaku mereka pantas atau enggak, itu juga tadi saya sampaikan tanggal 19 itu siapa yang pertama kali mengunggah. Betul. Dengan teknologi AI itu sebetulnya bisa dicari. Para ahli-ahli AI. Jadi menurutmu 5 orang ini semuanya pantas untuk melanjutkan lagi atau harus diapakan? Nah khususnya contoh nih kayak Saroni gitu ya. Oke. Nah kalau ditelaah dari video aslinya, ternyata Saroni itu nggak ngomong rakyat itu Betul. nggak ngomong rakyat itu tol. Dia Iya. mengatakan adalah orang Iya. yang mengatakan DPR itu dibubarkan. Iya. Itu tol. Kok Anda itu mewakili kami loh, gitu Iya. loh. Kok ngata-ngatain kami ASU? Ya udah kamu nggak usah mewakili ASU dong. Iya. Orang ini baru pulang dari sidang MKD yang akan menentukan 5 wakil rakyat yang saat ini sedang diskors apakah akan bisa melanjutkan karir mereka sebagai wakil rakyat atau mereka akan dipecat. Kita akan langsung ngobrol dengan Gusti Ayu. Di sebelah saya ini yang akan segera muncul channel YouTube-nya. Boleh kasih tahu ntar aja ya. Iya. Tadi baru pulang dari sidang MKD. Mahkamah Kode Etik. Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR. Oh, oke. Apa yang tadi didapatkan? Sebetulnya dimintain keterangan sebagai salah satu saksi ahli. Kan ada sekitar 7 ya. Oke. Total saksi ahli. Siapa aja? Saya lupa. Tapi saya ingat ada Profesor Adrianus sebagai kriminolog. Oke. Kemudian ada Profesor Trubus sebagai sosiolog. Oke. Kemudian ada juga Drone Emprit tuh. Oh iya. Pak Fahmi Iya, Ismail ya. betul. Yang mengamati sosial media. Terus ada dari wartawan. Terus kemudian ada dari, lupa saya, bagian apa yang in charge di sidang. Oke. Ini tuh artinya akan menentukan 5 orang. 5 orang tuh siapa aja? 7. Total ada 7 gitu ya. 7 itu berarti? Salah satunya diriku sebagai analis perilaku berbasis. Oh no. Yang wakil ini ya? Oh Wakil iya. 5 orang ini kan yang sedang disidangkan Disidang, oleh Mahkamah. di skors ya? Sudah dinonaktifkan. Kemudian sekarang sedang menghadapi sidang MKD untuk menentukan ke depannya. Siapa aja berarti? Ada Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, Adis, siapa Kadir, sama Saroni. 5. Oke. Jadi 5, kalau istrinya Mbak Astrid itu enggak ya? Istrinya Uya Kuya ya? Enggak ya? Uya Kuya kan istrinya enggak sih. Enggak ya? 5. Jadi 5 ini ya? Iya. Oke. Artinya 5 tadi ditanyakan apakah mereka ini pantas untuk dipecat atau tidak? Tidak ada pertanyaan itu secara langsung, tapi pertanyaannya lebih kepada perilaku mereka, terutama khususnya pada waktu peristiwa joget-joget itu pantas atau enggak. Oke. Menurutmu? Analisis perilaku itu enggak bisa dipisah dari konteks, Den. Betul. Ya. Nah, faktanya. Sebenarnya segala hal juga nggak bisa dipisah dari konteks. Iya, bisa dipisahkan dari konteks itu loh. Faktanya video joget-joget itu kan terjadi tanggal 15 Agustus. Ya. Yang ternyata momennya, waktunya itu bertepatan 2 hari menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Betul. Dan itu kan penutupan sidang, terus kemudian ada lagu daerah gitu ya, dan mereka tuh baru menerima pengarahan Bapak Presiden. Ya nggak tahu ya apakah pengarahannya itu memberi mereka optimisme dalam menghadapi masa sulit atau seperti apa. Yang pasti joget-joget itu adalah spontan, ekspresi sosial gitu loh. Bukan sesuatu yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah tapi yang jadi masalah pada akhirnya viral itu karena tiba-tiba tanggal 19, ada jeda 4 hari nih. Agustus. Tanggal 19 Agustus tiba-tiba video joget-joget itu naik di banyak platform media sosial, tapi ketempelan narasi gitu loh bahwa mereka joget-joget karena telah menerima berita kenaikan tunjangan DPR. Nah ini kan padahal konteksnya, itu tidak tepat. Ya DFK parah kan? Iya. DFK parah itu. Dan saat Mas Gibran dibilang bahwa dia nggak berkenan dengan mereka joget tuh sebenarnya itu kan nggak begitu narasi juga. Kan? Ya, pada kenyataannya konteksnya tidak demikian, faktanya nggak begitu juga. Nah, jadi kalau ditanya perilaku mereka pantas atau enggak, melihat konteksnya tanggal 15 perilaku mereka itu tidak ada hubungannya gitu. Nggak ada salahnya. Bukan nggak ada salahnya ya, tapi terkait dengan pantas atau enggak pantas gitu ya. Kalau dalam rangka mereka mengekspresikan gitu ya,
menjelang perayaan HUT, kemudian mendengar lagu daerah dan rasa nasionalismenya muncul, ya tentu kepantasannya kan beda dengan yang beredar tanggal 19. Kok mereka joget-joget karena kenaikan. Nah ini istilahnya tarik ulur. Ada jeda 4 hari kan? Iya betul. Ada jeda 4 hari untuk ada perubahan narasi. Nah ini adalah nggak bisa dilihat dari perilaku mereka pantas atau enggak, tapi framing perilaku mereka ini yang bahaya, bahwa dari perilaku yang standar akhirnya jadi skandal kan? Betul. Tapi kalau saya boleh memberikan pendapat saya, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu ya sah-sah saja karena itu sudah terjadi di beberapa momen sebelumnya. Betul kan? Terutama saat misalkan sebenarnya kan dimulai saat kalau nggak salah itu ada pagelaran yang penutupannya dilakukan di Bali atau pokoknya mengundang makan malam presiden-presiden dari seluruh ya waktu itu kalau nggak Asia, dunia ya. Terus kemudian ada nari-nari di sana. Nah, seakan-akan setelah itu kalau kita diperdengarkan lagu, terutama saat itu kan lagu Indonesia Timur ya, karena memang iramanya tuh iya, dan kita pasti pengen ke bawah joget kan. Mereka melakukan itu seperti itu. Nah, kalau saya boleh ikut beropini di sini, mereka nggak salah. Tapi saat itu terus kemudian di stitch. Nah, inilah yang terus kemudian harus kita pertanyakan. Siapa yang melakukan itu? Jadi sebenarnya saat itu terjadi, itu tidak bisa dikatakan kesalahan. Artinya apa yang terjadi saat itu tidak bisa disidangkan. Itu juga tadi saya sampaikan, tanggal 19 itu siapa yang pertama kali mengunggah. Betul. Dengan teknologi AI itu sebetulnya bisa dicari. Para ahli-ahli AI. Oke. Artinya pun harusnya dicari, gitu. Yang dinilai bukan yang terjadi di tanggal 15 Agustus. Bukan perilakunya, tapi yang memframing perilaku itu. Memframing perilaku itu, betul, saya setuju itu. Artinya kita tidak bisa bilang saat mereka berjoget itu tidak pantas. Karena konteksnya pun bukan untuk karena kenaikan tunjangan dan sebagainya. Jadi sudah di framing, ditambahin narasi, dan dimunculkan dengan sengaja tanggal 19. Betul. Ada apa? Betul. Kembali, saya di sini pun tidak setuju ya dengan banyaknya tunjangan mereka. Oh iya, tentu. Tapi ini kan hal yang lain. Nah, tapi kan setelah itu, ada sebuah respons dari mereka tentang ketidakpuasan masyarakat dan kemarahan mereka ini tadi. Nah itu dibahas juga. Nggak secara spesifik ke sana. Tapi kan itu sebenarnya yang jadi penting. Karena saat mereka terus kemudian tidak mendengarkan atau malah memprovokasi. Nah ini akan jadi penting karena mereka ini wakil rakyat. Betul atau tidak? Tentu. Karena kan wakil rakyat itu bagaimanapun perilaku mereka itu punya potensi ya untuk dimaknai secara simbolik. Betul. Dan setelah itu pun kan banyak yang men-stitch kayak uya-kuya joget-joget itu sebenarnya kan nggak ada hubungannya kan dengan saat itu. Uya-kuya nggak ada hubungannya, tapi Eko Patrio itu memicu ya. Oke, Eko Patrio saat itu ngomong. Setelah peristiwa itu kan Eko Patrio bikin video yang dia joget-joget. Oh bukan, jadi itu ya apa namanya, horek. Ya, maksudnya kan begini, kalau masyarakat ini sudah emosi, ya kita kan perlu bijak ya, apalagi pejabat publik itu perlu bijak gitu loh. Walaupun masyarakat salah ya. Bukan masalah masyarakat salah. Ini kan ada benang kusut yang terjadi di masyarakat. Betul. Benang kusut ini belum diurai, kok sudah ditimpali dengan reaksi gitu loh. Padahal harusnya kan tidak perlu reaktif. Perlu yang harusnya dilakukan pada saat itu adalah mencari tahu siapa yang mengunggah. Masa jagoan AI di Indonesia tuh banyak loh. Jagoan siber di Indonesia juga banyak. Masa sih nggak bisa membongkar siapa yang menaikkan pertama kali tanggal 19, nempelin narasi itu. Tapi kan itu another court, harusnya di sidang yang lainnya. Karena saat ini kan yang jadi objek itu adalah si 5 orang ini tadi, betul dong? Ya. Nah sekarang kalau bertanya tentang pantas atau enggak perilaku mereka. Karena kan ditanyakan ke saya adalah tentang perilaku ya. Betul. Perilaku mereka, perilaku masyarakat, kenapa masyarakat bisa bereaksi sedemikian rupa ya. Ya saya sampaikan bahwa satu ada framing, yang kedua framing ini kemudian diprovokasi oleh DFK. Oke. Dengan narasi-narasi yang tidak sesuai pada konteksnya. Ya, dan memicu beberapa di antara 5 orang ini merespon dengan sesuatu yang kalau menurut kita itu tidak tepat ya. Iya, nggak tepat sebagai pejabat publik. Walaupun tadi saya bilang konteksnya di sini, kalaupun saya bilang masyarakat itu salah, dan masyarakat bisa saja salah. Bisa. Tapi nggak apa-apa masyarakat salah karena itulah gunanya mereka perlu diwakilkan oleh si wakil rakyat ini tadi, betul kan? Semua bisa membuat salah, pemerintah bisa salah, rakyat bisa salah,
pejabat publik bisa salah gitu. Tapi bagaimana merespon kesalahan itu kan yang terpenting. Bukan mencari siapa salah, siapa benar. Jadi menurutmu 5 orang ini semuanya pantas untuk melanjutkan lagi atau harus diapakan? Kan harus ditelaah satu-satu. Gitu ya. Kalau tadi ditanya tentang Adis Kadir, saya nggak ngikutin ya video Adis Kadir seperti apa gitu. Tapi nah khususnya contoh nih kayak Saroni gitu ya. Nah kalau ditelaah dari video aslinya, ternyata Saroni itu nggak ngomong rakyat itu tolol. Betul. Nggak ngomong rakyat itu tolol. Dia mengatakan adalah orang yang mengatakan DPR itu dibubarkan. Itu tolol. Betul. Nah berarti yang dikritisi adalah orang itu kan bisa elit, bisa politisi, bisa sesama anggota DPR atau institusi lain gitu ya. Yang dikatakan adalah orang, tapi itu sudah diplesetkan menjadi rakyat. Nah, Saroni mengatakan rakyat itu tolol. Lah itu kan sudah DFK, fitnah. Nggak ada kata-kata rakyat di situ. Dan yang dikritisi kalau dilihat konteksnya adalah bukan kepada orangnya secara spesifik, tapi kerangka pemikiran gitu loh. Bahwa kerangka pemikiran membubarkan DPR itu adalah sebuah pemikiran yang tolol. Tentu diksi tolol itu kasar, gitu ya. Tapi kalau dilihat secara konteks bahwa yang dipermasalahkan adalah pemikiran. Nah, jadi menurut saya dari 5 anggota ini harus ditelaah satu persatu gitu. Soal Saroni yang dipermasalahkan kan itu. Nah tapi juga dia mengalami DFK juga kan. Menjadi korban DFK gitu loh. Karena sudah jelas bahwa ketika ada akun dengan pengikut follower jutaan gitu ya, mengunggah pertanyaan apakah yang bersangkutan kabur, sedangkan saya punya bukti tertulis dari rekan pemilik akun itu yang menginformasikan kepada saya bahwa si pemilik akun itu sebelum upload konten mempertanyakan apakah Saroni kabur, dia sudah tahu bahwa Saroni di Jakarta. Dan mengapa itu dilakukan? Mengapa itu dilakukan? Sampai akhirnya ngumpet di kamar mandi ya katanya. Iya, nah mengapa? Itu kan sebuah provokasi gitu ya. Dan kalau ada provokasi ya pasti wajar dong ada perilaku destruktif ya. Itu kan membakar emosi. Jadi bukan wajar ya, kita nggak mewajarkan. Ya nggak mewajarkan ya, tapi sesuatu yang sebab akibat. Aksi reaksi begitu loh. Jadi dari 5 anggota ini menurut saya harus ditelaah satu persatu. Nah itu kan yang terkait dengan Saroni. Kemudian yang terkait dengan Nafa tadi nggak dibahas jelas sih, tapi sempat dibahas tentang video. Ada video menyanyikan lagu apa? Netizen asu. Apalah pokoknya netizen asu. Meskipun itu hanya lip sync ya, atau hanya menirukan parodi, tapi satu. Jelas-jelas itu bukan AI. Itu dilakukan oleh Nafa dan diupload di akunnya dia. Dan sebagai masyarakat wajar marah, saya aja juga marah kok. Saya juga kesel kok gitu loh. Kok Anda itu mewakili kami loh gitu loh. Kok ngata-ngatain kami asu? Ya udah kamu gak usah mewakili asu dong. Jadi menurut saya harus dilihat dari person to person, personel-personelnya nggak bisa dipukul rata. Dan saya pikir juga dari MKD mempertimbangkan banyak hal ya. Dari saksi ahli aja tadi ada 7. Jadi dari 7 keilmuan yang berbeda-beda. Jadi ya saya nggak tahu. Karena kan saya hanya di bagian analisis perilaku dan ditanya seputar itu. Tapi saya pikir untuk pertimbangan MKD secara keseluruhan tuh udah di luar ranah saya sih. Ya. Ini jadi rumit karena itu tadi. Melibatkan internet dan juga DFK. Karena, gak rumit-rumit amat sebetulnya Mas. Oh betul. Bukan. Maksud saya kalau untuk mencari datanya, oke. Tapi saat merangkai data ini sehingga menjadikan sebuah pertimbangan untuk tetap memperkerjakan mereka atau tidak, itu kan jadi rumit. Karena kan mereka bereaksi terhadap DFK, tapi reaksinya jadi nggak pantas dan menimbulkan amarah lebih besar lagi. Nah, artinya kita nih mau, kalau Wong Jawa bilang metaninya ini dari mana? Menelusurinya ini dari mana? Menurut saya nggak rumit gitu ya. Karena pertama, untuk menentukan apakah dalam tanda kutip karyawan itu lanjut atau tidak, itu pasti dikembalikan kepada KPI. Oke, in case kalian semua nggak tahu, pekerjaan orang yang satu ini adalah menentukan seseorang ini akan lanjut atau tidak dengan menerawang mereka. Lewat tulisan tangan, betul ya? Membuat profiling, kemudian memberi masukan, tentu saja nanti keputusan akhir bukan di tangan saya tapi di bidang HRD. Oke, nah dengan pertautannya dengan kasus ini tadi, artinya mereka itu nggak segampang itu bisa kita tentukan, oh ini lanjut atau tidak, atau gimana? Menurut saya, kalau berbicara tentang mau anggota dewan, mau anggota satpam, ya anggota artis manajemen gitu ya, semua itu sama dalam hal pekerjaan. Itu kan ada tolak ukur. Tolak ukur performance, tolak ukur tanggung jawab. Nah itu yang harus bisa diturunkan, kemudian disaring gitu loh. Apakah gitu ya mereka ini melanggar
tolak ukur ini atau tidak. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk menelusuri sekarang tuh ada teknologi. Libatkan aja rakyat gitu loh. Libatkan aja ahli-ahli data science ya kan. Iya. Yang dia bisa melakukan scraping informasi di media sosial gitu ya. Benar. Kalau ini kan artinya mencari tahu aliran DFK-nya ini dari mana kan. Sedangkan kan tadi yang dimaksud itu lebih ke apakah 5 orang ini tadi masih pantas lanjut atau tidak? Tidak hanya aliran DFK, tapi melakukan scraping isi media sosial itu juga bisa dilakukan untuk mengukur kepantasan perilaku mereka sebagai pejabat publik di ranah digital. Oke, kalau itu memang pernyataannya, artinya saya bisa menyatakan bahwa loh Mbak, mereka ini kecuali Adis Kadir ya, yang 4 ya. Karena saya nggak, tadi saya 4 orang ini kalau kenapa kecuali Adis Kadir? Ya karena 4 orang ini sebelumnya kalau boleh saya bilang public figure. Oh, Syahroni, Uya Kuya, Nafa Urbah, Eko Patrio. Syahroni public figure apa? Ya dia kan kita sudah tahu dia termasuk seseorang yang terkenal di sosial media, betul kan? Nah, jadi maksud saya nggak terlalu ngikutin aku. Maksud saya adalah saat kita akan mencoba untuk mencari tahu mereka ini bereaksi apa terhadap sesuatu dan itu jadi profiling, Mbak, betul ya? Ya. Itu artinya kan kita tahu bahwa mereka ini jadi terkenal karena mereka itu memang aktif di sosial media, betul kan? Iya. Nah artinya kan saat mereka kemarin mendapatkan satu pancingan seperti itu, mereka langsung melakukan reaksi di sosial media juga. Ya gitu. ada reaksi. Ya. Iya, nah tapi reaksinya itu tidak salah. Maksudnya memilih untuk bereaksi di sosial media seperti halnya cara dia di masa lalu sebelum dia jadi wakil rakyat, itu kan tidak salah. Tapi pilihan reaksinya itu yang menjadi salah, betul ya? Iya. Oke. Nah jadi di antara 5 itu tadi nggak dikasih mereka ini lanjut atau tidak, nggak ada begitu? Nggak mungkin diinformasikan begitu. Okay. Saya ini kan posisinya sebagai salah satu dari saksi ahli itu kan diminta pendapatan dimintain pendapatnya dari sisi keilmuan gitu loh, keilmuan perilaku, kemudian apa yang diamati. Jadi tidak sampai ke kesimpulan, nggak boleh menyentuh-nyentuh ranah kesimpulan akhir. Tapi tadi umum ya Mbak ya? Terbuka, saya juga kaget lah. Dan di stream? Live streaming ada kok di TV Parlemen, di CNN. Kalau kalian nyari tahu ini saya berikan linknya yang dihadiri oleh Mbak Gusti Ayu tadi. Nah tapi apa yang akhirnya Mbak pengen sampaikan sepulang dari sana dan Mbak pengen bagikan kepada semua orang yang harus nonton WTF nanti? Udah dibocorin dikit-dikit nih. Gini, manusia itu dalam berperilaku gitu ya, itu didorong oleh pikiran, perasaan, dan tindakan, gitu ya. Gak mungkin ada tindakan tanpa ada perasaan. Betul. Nah, perasaan ini muncul dari pikiran, gitu ya. Nah, pemicu pikiran salah satunya adalah narasi. Nah, kalau narasi yang dikonsumsi ini DFK mengandung fitnah, mengandung kebencian, itu pasti munculnya adalah emosi-emosi kemarahan. Dan emosi kemarahan itu pasti akan mendorong tindakan-tindakan yang bisa disesali di kemudian hari. Nah, jadi belajar dari peristiwa ini begitu ya. DFK itu nggak cuman urusan pejabat loh, tapi bisa terjadi di kita gitu loh, di masyarakat gitu loh. Kalian juga bisa mengalami DFK gitu kan. Cuman sesimpel dari pembicaraan WhatsApp grup gitu kan, yang kemudian di screenshot, kemudian disebar dengan ditempel gitu ya, misalnya ditambahin foto, kemudian dikasih narasi-narasi tempelan, dikasih musik jedak-jeduk, diviralkan. Mahasiswa yang di Bali yang menghina-hina itu? Salah satunya. Iya kan? Padahal mereka nggak kenal dengan almarhum ya. Tapi tentu itu nggak bisa dibenarkan. Gitu loh. Itu nggak ada urusan. Ya. Hal itu dengan tidak DFK dibenarkan, ya. Tapi saat mereka dituduh menyebabkan kematian, nah itu DFK. Itu DFK ketika dituduh menyebabkan, karena mereka bukan penyebab. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah DFK ini belum mendapat perhatian serius, padahal masalahnya sangat serius. Bisa membuat orang bunuh diri loh, fitnah itu. Bisa membuat sesama saudara perang. Bisa membuat negara kolaps. Apalagi negara kita, Indonesia itu negara terpadat secara populasi keempat di dunia. Nah, jadi kalau mau perang itu nggak usah perang senjata api gitu loh. Dibentur-benturkan aja manusianya. Nah, itu udah jadi perang. Makanya kita tuh memasuki era perang kognitif. Tadi saya sampaikan juga ke para majelis MKD ya, bahwa mereka, harapan saya adalah dari sini mereka betul-betul melihat ini secara serius dan melakukan literasi
ke publik gitu ya, bahwa ya masalahnya memang seserius itu. Iya. Jadi itu yang harus benar-benar kita perangi, dan orang-orang ini harus tahu dulu bahwa DFK itu bisa memapari semua orang. Semua, Betul. nggak pandang bulu. Ya. Dan pada dasarnya kita pun akhirnya hidup di dunia ini karena Hawa diberikan disinformasi oleh setan dan dipaksakan kepada Adam untuk memetik buah terlarang itu tadi. Maka ya, ini sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman pendahulu kita, tapi semoga ya bisa kita benar-benar ya, kalau bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang dengan membagikan informasi ini tadi. Kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya, tapi yang saya ingin bahas juga di sini DFK terkait dengan cepatnya seseorang ini menjadi sebuah idola. Tapi cepat juga mereka ini di-cancel. Kita tahu orang-orang seperti Pak Jokowi. Dulu kan diidolakan. Bersahaja, merakyat, dan sebagainya. Sekarang dihina-dina. Lalu ada Ridwan Kamil. Dulu juga diangkat-angkat seperti apa, sekarang dihina-hina. Tapi apakah dia dihina karena DFK? Oh, kita belum tahu. Ya kan, karena kan buktinya belum ada. Nah, ketiga, ada Nadiem Makarim. Unicorn pertama di Indonesia. Dia akhirnya dijadikan menteri. Lalu terus kemudian sekarang ini dia dihinakan karena dia sekarang dianggap terlibat dalam korupsi Chromebook itu tadi. Dianggapnya begitu. Nah, saya mau bahas ke Mbak nanti. Di episode berikutnya ya nanti ya. Menurutmu itu ini sesuatu yang paket atau enggak ya? Saat seseorang itu mudah sekali jadi idola. Lalu terus kemudian di-cancel dengan cepat. Dan jika memang iya, Pak Purbaya ini kayaknya akan jadi korban berikutnya. Tapi sebelum itu, terima kasih kalian semua sudah menonton. Dan nantikan acara khusus di channel Gusti Ayu. Yaitu, boleh dong ngomong dulu. Boleh. Ya. What the fact? What the fact? Bukan fuck ya, fact ya. What the fact? What the fact? Karena ini adalah sebuah, kita pengen ini semua tuh bahasanya bahasa yang mudah dimengerti. Untuk selalu ingat bahwa apapun yang kita dapatkan, kita harus check the fact first. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Gusti. Sampai jumpa dan salam.